Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, ini adalah metode belajar cepat praktek membaca kitab kuning, di mana ini merupakan tugas akhir dari kuliah saya di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Adapun latar belakang dari pembuatan ini adalah pendidikan Islam adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan dasar pola ajaran Islam. Karena ajaran Islam berdasarkan Al-Quran, Sunnah, pendapat ulama, serta warisan sejarah. Pendapat-pendapat ulama itu banyak dituangkan dalam bentuk karya tulis yang berupa kitab, di mana kitab tersebut dikaji secara mendalam di pesantren dan ditulis dengan menggunakan bahasa Arab yang tidak akan dengan mudah bagi masyarakat awam untuk membacanya, apalagi memahami isinya jika tidak belajar gramatika bahasa Arab. Kenapa tidak mudah? Karena tulisan pada kitab kuning rata-rata ditulis dengan tulisan Arab dengan tanpa harokat atau Arab gundul kalau di masyarakat bilangnya. Maka tidak seperti Al-Quran. Al-Quran ada harkatnya, jadi masyarakat awam pun bisa membacanya. Bagi mereka yang telah belajar Iqra atau membaca Al-Quran. Latar belakang dari ini juga adalah bahwasanya pada Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, di mana mahasiswanya lulusan dari situ dituntut untuk berdakwah di masyarakat nantinya. Nah, sebagai salah satu rujukan utamanya yaitu pendapat para ulama yang ditulis dalam kitab kuning tersebut. Maaf, saya menukil dari pendapat pakar ilmu Al-Quran, Kiai Haji Asin Sako mengatakan seorang ulama harus bisa membaca kitab-kitab kuning, tidak hanya membaca kitab terjemahan. Hal tersebut disampaikan dalam kajian live streaming di Asin Sako Center, Jakarta. Maka jangan sampai ada seorang yang didapuk sebagai ulama namun yang bersangkutan tidak paham ilmu nahwu. Nah, itu juga begitu juga bagi mereka yang berprofesi sebagai seorang dai yang dituntut untuk mempunyai pemahaman yang mendalam dalam agama. Makanya saya bertemu dengan banyak teman-teman saya yang memang mereka berasal dari sekolah umum yang kemudian mengambil dakwah. Mereka belum pernah mengenyam pendidikan pesantren. Maka pada awalnya saya buat program ini adalah untuk judulnya adalah eh, media belajar praktek membaca kitab kuning untuk mahasiswa. Namun kemudian pada sidang sempro, sidang proposal dari dosen pembimbing meminta untuk jangan cuma lingkup mahasiswa, kalau bisa program ini nantinya manfaat untuk masyarakat. Makanya saya berusaha untuk membuat suatu program pembelajaran membaca kitab kuning yang semoga bisa diterima masyarakat, bisa menjadi wasilah atau menjadi media membaca belajar praktek membaca kitab kuning dengan mudah insya Allah. Baik, sekelas pengenalan software ini ya, yaitu pada awalnya kita akan disuguhkan dengan tampilan metode belajar praktek membaca kitab kuning. Pada halaman ini ditulis kitab Matan Abi Suja. Ini adalah kitab Matan Abi Suja, Al-Musamma Al-Ghoyah wa Takrib. Kenapa saya mengambil kitab ini? Karena yang pertama, kitab ini sangat populer di lingkungan pesantren. Sangat populer di lingkungan pesantren. Yang kedua adalah saya memilih namanya ini untuk belajar, maka saya memilih untuk kitab yang ringkas namun komplit isinya. Walaupun nanti belum saya tulis ulas semua ya, ini baru bab toharoh.
Nah, di sini ada beberapa menu yang bisa teman-teman pilih. Yang pertama untuk mulai belajar, yang kedua adalah ini adalah mu'alif dari pengarang kitab, siapa yang ngarang kitabnya. Di sini adalah Al-Qadhi Abu Suja' Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani. Ini tentang riwayat beliau ya. Bisa dibaca nanti. Kemudian muqaddimah dari beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi wa alihi tahirin ila akhirih. Nanti juga bisa dibaca sendiri. Baik, untuk mulai belajar, maka kita pilih mulai. Nah, pada tampilan yang kedua ini berisi tentang isi dari kitabnya. Baru bab toharoh ya, dari pembagian air sampai dengan bab yahrumu alal muhaddas yang diharamkan saat hadas kecil. Seperti itu. Baik, kita coba memilih untuk almiyah. Nah, di tampilan yang kedua ini kita akan disuguhkan dari isi daripada kitabnya. Juga di sini adalah menu-menu yang bisa teman-teman pilih daripada kalimah. Misalnya kalimah ini adalah nanti fokus kepada apa namanya? Fokus kepada lafal yang akan dikaji. Bentar saya setting dulu untuk pengaturannya. Ini biar enak bisa diperbesar ya. Belum bisa. Nah, ini udah bisa di zoom. Baik, di sini ada menu kalimah, yang kedua adalah menu sorof, ini apa? Analisa dari ilmu sorof. Yang ketiga nahu, analisa dari nahu, kemudian terjemahan dari kata per kata, kemudian adalah kitab nahu dan kitab sorof. Ini adalah catatan dari nahu dan sorof ringkasan ya. Baik, adapun metode yang saya pakai, di sini kita buka dari kitab nahunya dengan 3 langkah analisa. Yang pertama adalah apa? Yang pertama kita harus mengetahui dari jenis kata tersebut. Apakah dia termasuk isim, apakah dia termasuk fi'il, apakah dia termasuk huruf. Kemudian yang kedua adalah jadi apa? Posisi dalam kalimat itu menjadi apa? Apakah kalimat inti ataupun keterangan tambahan? Misalnya Zaid pergi ke pasar, maka posisi kalimat intinya adalah Zaid telah pergi gitu ya. Adapun ke pasar itu adalah keterangan tempat. Zaid telah pergi di waktu pagi. Kalimat inti adalah Zaid telah pergi di waktu pagi adalah keterangan waktu. Nah, nanti kita bedakan, teman-teman bisa klik di sini misalnya. Nah, ini adalah kalimat inti, pembagian jumlah ismiyah, dibagi menjadi jumlah fi'liyah. Ismiyah dibagi isim fi'il. Nanti insya Allah saya buatkan sendiri tentang pengantar ilmu nahwunya. Nah, ini 3 langkahnya adalah pertama jadi apa, yang kedua yang pertama adalah apa, maaf, apakah dia kalimah isim, apakah kalimah fi'il, ataukah kalimah huruf. Yang kedua adalah jadi apa dalam posisi kalimatnya, apakah dia jadi mubtada, apakah dia jadi khobar, jadi fi'il ataupun dhorob dan lain sebagainya. Kemudian dengan siapa? Karena ini udah masuk pada kalimah, otomatis adalah suatu rangkaian ya, yang saling berkaitan. Misalnya ketika kita menemukan posisinya menjadi mubtada, maka kita cari khobarnya. Ketika kita menemukan fa'il, maka kita cari fa'ilnya atau maf'ul bihnya. Tergantung nanti lazim atau muta'ati.
Ketika kita menemukan naat atau misalnya atof, kita cari maktufnya. Nah, itu adalah dengan siapa? Metode metode yang ketiga. Dan di sini sudah saya sematkan misalnya isim. Isim itu apa? Ini adalah pembagian isim. Isim itu apa? Ini sudah saya sertakan di sini ya. Isim, kalimat isim adalah isim kalimat yang menunjukkan makna dengan sendirinya. Ini ada keterangannya. Kemudian cara mengenalinya, yaitu mengetahui maknanya. Kemudian kedua diawali alif lam. Ini adalah tanda-tandanya. Nanti insya Allah saya buatkan sendiri video tentang ini. Baik, eh, kita coba mulai praktek membaca kitab kuning. Ada lafal kitabut toharoti. Bagi yang sudah bisa membaca, bisa langsung membaca kitabut toharoti. Bagi yang belum, ya kita harus analisa satu persatu. Apa yang perlu dipersiapkan? Yang pertama adalah software ini. Yang kedua, teman-teman bisa download kamus ya, kamus Ristek, Ristek Arab Indonesia Android nih dari handphone. Karena bagi kita yang awam belum banyak mufrodat, ya mau nggak mau kita harus memanfaatkan kamus tersebut. Baik, langsung kita fokus kepada kalimat ini. Ada lafal apa ini? Kitabunnya. Pertama, analisa yang pertama adalah apa? Dia apakah kalimat isim, apakah kalimat fi'il, ataukah kalimat huruf? Bagaimana cara mengenalinya? Mengenalinya adalah dengan cara melihat tanda-tandanya. Kalimat isim di sini ya, nanti teman-teman bisa klik di sini. Tanda-tandanya tadi sudah saya katakan, kalau isim adalah jer. Jernya kan belum kelihatan, nggak ada. Diawali huruf jer, min, ila, an, ala, nggak ada. Kemudian apa namanya, tanda-tanda kalimat isim adalah fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa tuhulil alifi walami. Adanya alif lam dan lam tidak ada. Maka ini tidak ada tanda-tandanya. Bagaimana cara kita mengenalinya kalau nggak ada tanda-tandanya? Yaitu dengan mengetahui maknanya. Maka kita bisa memanfaatkan kamus Ristek. Ini tampilan tab ya. Teman-teman kalau pakai handphone dengan posisi berdiri nanti tampilannya seperti ini. Sama sih sebenarnya. Cuman biar terlihat jelas nanti di monitor saya miringkan. Kita bisa masukkan lafal misalnya kitabun. Kita mana baknya? Kitabun. Nah, kita cari. Artinya adalah buku. Buku ini adalah kata benda, maka sudah dipastikan ini adalah isim. Maka isim apa ini gitu ya? Isim apa? Nah, kita bisa memanfaatkan menu-menu yang di sini. Ini adalah bentar. Saya ulas ya. Di sini saya ulas sedikit tentang kamus ini. Di sini ada beberapa menu, di sini apa fitur-fiturnya. Pertama adalah kamus Arab Indonesia, kita bisa menginput baik bahasa Indonesia maupun tulisan Arab di sini. Kemudian kamus Menawir. Ini sama, kita bisa input bahasa Arab dan Indonesia. Kemudian adalah Mu'jamul Ghani. Mu'jamul Ghani. Ini adalah kamus bahasa Arab ke Arab. Terus Mu'jamul Ma'asyirah, yaitu juga sama Arab ke Arab. Kemudian di sini adalah Ma'jamul Arab, sama Arab ke Arab. Kemudian ini di sini adalah biasanya kalimat, dan ini adalah kamus Al-Qur'an. Baik, kita masukkan lafal kitabun ya tadi. Kitabun. Artinya adalah buku. Nah, di sini kita bisa lihat. Ini
isim apa gitu ya. Dia adalah isim mufrad. Lebih tepatnya adalah masdar dari lafal kataba dan jumlahnya adalah satu mufrad, bukan jamak. Nah, maka kita sudah mengetahui bahwa ini adalah isim masdar dari kamus tersebut. Kalau teman-teman kesulitan untuk membuka kamus, sudah saya sediakan terjemahannya, kitab bersuci, air dan sebagainya. Teman-teman bisa sembunyikan lagi. Ini adalah isim masdar, ya. Isim masdar dari lafal kataba tadi ya. Berarti dari sorofnya di kamus tadi tulisan adalah masdar dari kataba. Kataba yaktubu kitaban. Maka kita harkati sesuai dengan ini. Kafnya di kasroh, taknya di fathah. Adapun baknya jangan diharkatin dulu karena ini akhir kalimah ini merupakan cerita daripada nahwu. Nahwu itu adalah intinya adalah i'rab. Wa taghyiru awakhiril kalimi dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiron. Yaitu perubahan akhir kalimah karena ada amil yang masuk, di mana perubahan tersebut bisa secara lafal maupun secara takdiron, secara abstrak, tidak terlihat atau cuma dikira-kirakan saja. Baik, kita harkati dulu lafal kita pun berarti kita sudah bisa mengharkati kita kitab gitu ya. Adapun baknya ini nanti cerita nahwu. Nah, pada analisa yang pertama, dia itu apa? Itu sudah kita dapatkan bahwa dia adalah isim masdar. Kitaba yaktubu kitaban. Kemudian analisa yang kedua, dia jadi apa dalam posisi kalimat? Yaitu langsung saja dia jadinya adalah sebagai khobar. Kok khobar bukan mubtada? Kalau mubtada itu adalah isim makrifat, harus isim makrifat karena ini kitabun ini adalah umum bukan makrifat. Nakiroh. Nanti pembahasannya ada di sini ya. Teman-teman bisa baca di sini. Ini jadi apa? Berarti klik keterangan. Ini mubtada khobar. Ya. Belum saya ini ya. Langsung next aja. Belum saya susun ininya. Kalimat inti. Isim-isim. Jadi mubtada dan khobar. Mubtada adalah ini keterangannya. Jumlah ismiyah mubtada dan khobar harus dibaca rofa. Mubtada dan khobar harus sama dari sisi jenis dan jumlah. Mubtada harus makrifat. Makrifat itu adalah isim yang khusus yang sudah ditentukan yang sudah ditentukan gitu loh. Bukan yang masih umum. Kalau ini buku ini masih nakiroh. Ini buku apa? Buku matematika atau buku bahasa Inggris atau buku bahasa Indonesia. Jadi masih umum. Masih namanya buku, semua buku ya termasuk gitu. Kecuali kalau di sini depannya ada al, itu adalah kitab gitu. Kitab ini sudah makrifat. Atau misalnya disandarkan kepada kepada lafal lain, buku matematika, berarti ini sudah makrifat, buku matematika. Bukan buku yang lain, bukan buku bahasa Inggris dan lain sebagainya. Karena ini nakiroh, maka sudah dapat kita ambil namanya khobar. Ini posisi dia dalam kalimat. Kemudian analisa yang ketiga adalah dengan siapa. Namanya khobar ada pasangannya yaitu mubtada. Mubtadanya mana? Mubtadanya adalah di sini adalah ada lafal yang dibuang hadza. Jadi mubtada. Hadza adapun ini isim isyarah ya. Adapun ini kitabut toharoti adalah kitab bersuci. Nah, karena posisinya khobar, di mana tadi syarat mubtada khobar, keduanya harus marfu. Ininya posisinya rofa, ini juga posisinya rofa, khobar. Nah, rofa ini karena isim mufrad yang isim masdar yang menunjukkan makna mufrad. Kita lihat lagi kalau
masih benar-benar awal ya. Isim, kita lihat pada isim mufrad. Isim mufrad, isim mufrad ketika rofa ditandai dengan dhammah, maka kita harkati dhammah. Jadinya kitabu. Kenapa nggak ditanwin? Karena karena selain dia sebagai khobar, dia juga sebagai mudhof. Mudhof dari lafal apa? Dari lafal berikutnya adalah toharoh. Kita lanjut fokus kepada lafal toharoh. Toharoh ini kita kembali kepada tiga analisa tadi ya. Dia itu apa, kemudian jadi apa, dan dengan siapa gitu ya. Yang pertama adalah dia itu apa? Apakah isim, fi'il, huruf? Kalau ini udah gampang karena sudah ada tandanya ya. Tandanya ini ya, kalimat isim, yaitu bisa kemasukan al. Cuman isimnya isim apa gitu ya. Kita bisa memanfaatkan kamus lagi. Teman-teman, karena kalau nanti biasa ngaji lama-lama juga apal atau haroh ini dari lafal tohuro yathuru gitu. Kita bisa memanfaatkan kamus lagi. Toharoh ya. Ha ada alifnya, ro, toharoh. Cari toharoh ini. Kita bisa lihat dari sini. Toharoh adalah masdar dari tohuro. Nah, maka kita bisa lihat tasrifannya. Ini ya, berarti dia adalah isim masdar dari lafal tohuro, yadhuru, toharotan. Teman-teman bisa lihat sorof di sini. Tohuro, yadhuru, faula, yaf'ulu. Sini sudah saya tuliskan. Faula, yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, ila akhirih. Kemudian tasrif lugawinya ke bawah. Fa'lan fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altum, fa'altum, fa'alti, fa'altum, fa'altum, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah, itu. Nah, ini sudah kita ketemu bahwa misalnya lafal toharoh ini adalah isim masdar dari tohuro, yadhuru, toharotan. Maka kita bisa harkati to. Ini haknya di fathah, roknya di fathah juga. Adapun tanya akhir kalimat kembali lagi pada nahwu. Kita harkati dulu. Nah, toharo. Ini nggak ada tasjid. Kenapa ini ditasjid? Nah, ini karena alnya ini adalah asyamsiyah, bukan al-qamariyah, makanya diberikan tasjid. Kemudian kita harkati taknya belakang ini karena dia diharkati apa? Dia kan sebagai mudhof ilaih, makanya diharkati posisinya adalah majrur. Ketika terkibnya mudhof ilaih, maka mudhof ilaihnya dibaca jar atau dibaca majrur. Berarti kita harkati toharoti. Kenapa nggak tin? Ya karena ada alnya. Begitu ya. Satu judul aja udah lumayan lama ini. Baik. Mungkin cuman itu ya yang saya sampaikan. Teman-teman nanti bisa belajar sendiri. Mungkin pertamanya nggak harus seperti itu. Teman-teman bisa belajar tentang analisa kalimah dulu. Ini almiah apa ya? Misalnya, almiah adalah jamak taksir. Kok bisa sih jamak taksir? Teman-teman bisa lihat pembahasan jamak taksir di sini. Isim, dia berarti analisa berdasarkan jumlah. Ada mufrad, tasniyah, jamak, jamak mudzakkar salim, jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Nah, kata benda yang menunjukkan mana banyak baik untuk jenis laki-laki maupun untuk jenis perempuan dan berubahnya tidak beraturan atau simai.
Ini, tapi kita bisa melihat cara mengenalinya melihat kamus. Nanti ada di kamusnya, terus melihat wazan, pola kalimatnya. Terus ini i'rabnya ketika rafa, tandain dhammah dan lain sebagainya. Pola kalimatnya apa? Tadi adalah miyahun. Miyahun itu ikut wazan fi'alun. Ya, jamak taksir yang ikut wazan fi'alun. Contohnya di sini jabalun artinya gunung. Begitu jamak taksir ini kan mufrad. Jamak taksirnya adalah jibalun. Nah, teman-teman bisa belajar kalimahnya dulu misalnya. Almiyah itu jamak taksir apa jamak taksir. Alati apa ya? Alati kira-kira isim mausul. Teman-teman bisa. Jadi belajar pertama nggak usah belajar sorof nahwunya dulu. Teman-teman bisa belajar tentang bentuk-bentuk. Jadi pada analisa kita masuknya pada apa, kalimat apa itu. Nah, isim dat, wawu ini adalah huruf matob, ma ini adalah isim dat. Kalau bingung isim dat itu apa, buka lagi nahwunya. Kemudian buka secara sorofnya. Ini adalah ikut wazan fi'alun tadi ya. Kemudian alat ini mabni, nggak perlu di tasrif, sudah paham nih. Jaza ya juzu, jauzan. Ini adalah fi'il mudhari' ya. Dari madi jaza ya juzu. Nah, kemudian belajar sorofnya, kemudian belajar nahwunya. Ini sudah saya semuanya sertakan di sini ya. Kalau bingung terjemahan malas buka kamus terjemah. Ini ada kitab sorof. Baik, mungkin cuman itu aja yang bisa saya perkenalkan tentang program ini ya. Insya Allah teman-teman nanti bisa program ini saya tujukan untuk bagi mereka yang tidak bisa ikut program pesantren, tetapi saya cari alternatif yang paling mudah. Tapi sekarang insya Allah sudah mudah karena ada kamus digital ya. Kita nggak harus membuka kamus yang begitu tebal kita cari muter-muter karena sekarang udah sangat komplit. Ini kalimah misalnya. Ini yang pembahasan yang kedua. Kalau benar-benar kita bahas secara nahwunya, secara sorofnya ini satu kalimah aja bisa 2 jam, 1 jam sekitar itu ya. Kalau tergantung nanti seberapa mendalamnya pembahasannya. Baik, kurang lebihnya mungkin cuma itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.